Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal tentang pelaksanaan pendaftaran PAK awal untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dan penetapan PAK tidak lolos diubah ke PAK konvensional, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu semua itu di dalam pelaksanaan kenaikan pangkat selanjutnya. Dan ingat, untuk kali ini digarisbawahi bukan untuk pendataan kenaikan pangkat, tapi untuk pendaftaran penilaian PAK-nya ataupun HPAK yang diubah menjadi PAK konvensional. Karena Bapak Ibu semua, di aplikasi yang baru nantinya itu disepakati, nanti Bapak Ibu ada beberapa ketentuan atau kriteria yang harus terpenuhi, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum memiliki PAK awal ataupun yang saat ini PAK-nya masih berupa PAK HPAK atau PAK konvensional, maksudnya HPAK, maka akan diubah ke PAK konvensional. Seperti apa sih, kita bahas nantinya, di garis bawahi bukan untuk kenaikan pangkat. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, mungkin durasi videonya sangat panjang. Oleh sebab itu jangan di skip agar Bapak Ibu mengetahui apakah ini untuk kenaikan pangkat atau seperti apa. Bapak Ibu biar paham nih, biar tidak ada yang salah persepsi. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini sebelumnya untuk Pemprov Jatim, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya akan membacakan nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang tertanggal di sini Bapak Ibu semua 3 Oktober tahun 2023, yaitu perihalnya adalah pendaftaran penilaian PAK awal untuk jabatan fungsional guru ahli pertama. Jadi bagi yang belum memiliki PAK ini Bapak Ibu semua, yaitu golongan 3A, biasanya kan seperti itu. Kemudian dan penetapan HPAK tidak lolos diubah ke PAK konvensional. Jadi Bapak Ibu yang kemarin dinyatakan tidak lolos, yang saat ini telah memiliki HPAK, nah ini bisa untuk mengikutinya. Seperti apa langkah dan registrasinya, coba kita bahas. Nah, ini dalam hal menindaklanjuti, ini aturan apa namanya Bapak Ibu semua, kenapa ini bisa dilakukan, yaitu karena adanya surat Direktur Jenderal GTK atau Dirjen GTK yang perihalnya adalah pengangkatan jabatan fungsional guru. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ini. Kemudian Dirjen GTK juga di sini Kemdikbudristek dengan nomor 5137B HK 0401/2020 tanggalnya 25 Agustus tahun 2023, yaitu perihalnya adalah penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilai. Nah, di sini bersama ini disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bermaksud menyelenggarakan kegiatan penilaian angka kredit guru dan pengawas sekolah bagi guru yang belum memiliki PAK awal. Bagi guru yang belum memiliki PAK awal. Nah, kalau misalnya sudah memiliki PAK awal, Bapak Ibu jangan ngikuti. Biasanya PAK awal ini untuk 3A ya Bapak Ibu semua. Kalau untuk 3B, maksudnya 3C selanjutnya itu biasanya HPAK. Jadi ini biasanya diberlakukan untuk 3A saja. 3A, 3B mungkin. Karena 3B ada yang kenaikan reguler, menggunakan sistem reguler. Kan seperti itu. Jabatan fungsional ahli pertama serta guru kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memiliki PAK tidak lolos atau HPAK atau apelan yang kita sebutnya. Tetapi belum diubah formatnya menjadi format PAK konvensional. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah Bapak Ibu semua, untuk mengubah, mengkonversi. Jadi mengkonversi nantinya nilainya, bukan untuk penilaian baru. Kalau di sini Bapak Ibu untuk HPAK-nya, yaitu menjadi format PAK konvensional. Sebagai syarat penilaian angka kredit konversi dengan menyesuaikan angka kredit konvensionalnya ke angka kredit integrasi. Dengan penjelasan angka kredit yang dinilai dan ditetapkan sebagai berikut. 1. Jenis angka kredit. 1. Penilaian angka kredit guru untuk PAK awal.
penilaian angka kredit guru untuk pak awal. A. Guru dengan pangkat golongan penata muda 3A. Nah, ini untuk yang pak awal ya Bapak Ibu semua, ini digaris bawahi untuk pak awalnya. Yaitu guru 3A dan penata muda 3B yang akan mengusulkan jabatan fungsional guru ahli pertama. Yang akan mengusulkan jabatan fungsional guru pertama. Nah, seandainya Bapak Ibu guru yang sudah lama, itu misalnya 3D, Mas saya belum memiliki pak awal nih. Tidak perlu mengusulkan yang ini, karena ini gunanya untuk yang bagi Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional, yang belum memiliki jabatan fungsional ahli pertama. Jadi akan diusulkan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah 3D, otomatis sudah memiliki. Kadang kan melekat nih pada SK PNS Bapak Ibu semua. B. Memiliki sertifikat pendidik maupun belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi semuanya bisa di sini memiliki ataupun tidak, ini bisa ikut. C. Masa penilaian sampai dengan 30 Juni tahun 2023. Kemudian 2. Penetapan angka kredit guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk PAK tidak lolos atau HPAK. Ini untuk yang tidak lolos HPAK. Barusan untuk PAK awal yang fungsional, yang diusulkan untuk fungsional, yang ini untuk PAK atau HPAK maksud saya. A. Mengubah format PAK tidak lolos atau HPAK apelan lampiran 1 menjadi format PAK konvensional lampiran 2 tanpa mengubah nilai. Nah, tanpa mengubah nilai, jadi nilainya tetap itu. Hanya saja akan dirubah formatnya, akan dikonversi, akan diintegrasikan. Jadi di sini perlu digarisbawahi adalah bukan untuk penilaian baru. Akan mengubah nih, di sini mengubah, mengkonversi seperti itu Bapak Ibu semua. B. Guru dengan pangkat golongan sampai dengan pembina 4A. C. Kepala sekolah dengan pangkat golongan mulai penata 3C sampai dengan pembina 4A. D. Pengawas sekolah dengan pangkat golongan mulai penata 3C sampai dengan pembina 4A. Jadi sampai dengan 4A ya Bapak Ibu semua nih. Jadi semuanya di sini sampai dengan 4A. Kalau 4B mungkin kan pusat ya Bapak Ibu semua. Nah kemudian E. Memiliki PAK terakhir yaitu PAK tidak lolos atau HPAK atau apelan. F. Masa penilaian PAK konvensional sama dengan masa penilaian PAK tidak lolos HPAK yang diusulkan. Jadi masa penilaian PAK konvensional itu sama Bapak Ibu semua. Sama dengan masa penilaian PAK yang tidak lolos. Jadi intinya nanti Bapak Ibu semua hanya memindahkan ke format yang baru. Mungkin seperti itu. Karena ini baru bagi kita semua. Jadi kita ikuti saja. Yang memiliki HPAK maka silahkan usulkan. 2. Proses penilaian PAK awal guru untuk jabatan fungsional guru ahli pertama melalui tahapan sebagai berikut. Ini untuk yang fungsional pertama apa saja Bapak Ibu semua? Yaitu 3A dan 3B. Jadi langkahnya nantinya adalah pendaftaran, pengajuan dupak, verifikasi berkas dupak dilakukan di setiap wilayah cabang dinas pendidikan di Pemprov Jatim. Kemudian penilaian dupak, urutannya seperti itu. Kemudian proses penetapan tidak lolos HPAK guru, kepala sekolah, pengawas sekolah menjadi PAK konvensional melalui tahapan pendaftaran, pengajuan berkas kelengkapan PAK tidak lolos, verifikasi berkas, dan penetapan angka kredit tidak lolos menjadi PAK konvensional. Ingat, ini tidak merubah nilai, hanya merubah, mengkonversi saja. Jadi di sini bukan untuk menambah nilai, tapi mengkonversi, itu yang digarisbawahi. 4. Uraian tahapan penilaian penetapan angka kredit tahap, yaitu angka kredit ini uraian tahapan penilaian penetapan angka kredit. 1. Tahapan pendaftaran. Yang pertama adalah jadwal pendaftaran penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit di sini. Pendaftaran penilaian penetapan angka kredit kepala sekolah, pengawas sekolah dimulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 15 Oktober tahun 2023. Jadi monggo Bapak Ibu semua dicatat tanggal ini ya Bapak Ibu semua. B. Tidak ada kuota pembatasan atau tidak ada pembatasan kuota loss di sini. Jadi siapa saja yang masih belum memiliki PAK fungsional atau maksudnya yang belum memiliki jabatan fungsional PAK awal, kemudian yang memiliki HPAK segera usulkan, karena ini jalan satu-satunya dan terakhir Bapak Ibu semua. Karena nanti Bapak Ibu perlu diketahui tidak ada penilaian berdasarkan angka kredit, nantinya berdasarkan SKP Bapak Ibu semua. Nah oleh sebab itu monggo ayo kita semua segera lakukan konversi bagi yang memiliki HPAK dan segera mendaftar bagi yang tidak memiliki PAK awal. Seperti itu. 2. Cara pendaftaran penilaian dan penetapan angka kredit. A. Pendaftaran penilaian dan penetapan angka kredit guru dan kepala sekolah dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPAK. Nah ini adalah aplikasinya Pemprov Jatim. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langkah-langkahnya ya Bapak Ibu semua. Nah alamatnya di sini simpakawal.gtkjatim.co.id. Ini ingat perlu diketahui
bahwasanya ini ada perbedaan biasanya Bapak Ibu semua. Nah nih, untuk yang pak awal ini SIM PAK awal. Nah nih, sedangkan untuk pendaftaran pengusulan pak tidak lolos ini di SIM PAK GTK Jatim. Nah, garis bawahi. Jadi jangan sampai salah masuk kamar. Bapak Ibu yang pak awal ngusulkan di sini, Bapak Ibu yang HPAK ngusulkan yang di bawah, ya, di garis bawahi di sini. P. Pendaftaran penilaian penetapan angka kredit pengawas sekolah dilakukan secara offline. Untuk pengawas ini dilakukan secara offline Bapak Ibu semua. Kemudian 2, tahapan pengajuan dupak dan berkas. Ini tahapan untuk pengajuan dupak dan berkasnya. 1. Jadwal pengajuan dupak guru untuk pak awal serta pengajuan berkas guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk pak tidak lolos atau HPAK apelan mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober tahun 2023. 2. Kelengkapan berkas usulan pak awal dan pak tidak lolos HPAK apelan tercantum pada bendel 1, lampiran 3 dan lampiran 4 serta dikirim ke cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Jadi nantinya kelengkapan berkasnya dikumpulkan ke Cabdin. Jadi setelah Bapak Ibu mengusulkan ini, mendaftar di online, nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan ke Cabdin. 3. Berkas usulan pak awal dan pak tidak lolos HPAK dibuat rangkap 2, yaitu 1 dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 1 untuk arsip cabang dinas. Ingat, rangkap 2. Misalnya Bapak Ibu ingin mengarsipkan, ya Bapak Ibu bisa arsipkan sendiri di sini. Kemudian berkas usulan pak awal dan pak tidak lolos atau HPAK apelan yang sudah diterima Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak dikembalikan ke cabang Dinas Pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. 5. Berkas usulan pak awal dimasukkan dalam map plastik warna kuning. Jadi nantinya map plastik warna kuning untuk pak awalnya dan berkas usulan pak tidak lolos dimasukkan ke dalam map plastik warna merah di sini. Kemudian tahapan verifikasi berkas dan dupak. 1. Jadwal verifikasi berkas dan dupak tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober tahun 2023. 2. Verifikasi berkas dupak dilakukan sekretariat tim penilai angka kredit guru pengawas sekolah cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Nah, sekarang tahapan penilaian dan penetapannya, Bapak Ibu semua. Di mana jadwal penilaian angka kredit guru dan pengawas sekolah yaitu dilakukan tanggal 19 sampai dengan 24 Oktober tahun 2023. Jadi nantinya masa penilaian dilakukan tanggal ini. Bukan masa penilaian, tapi jadwal penilaian oleh tim penilai di Pemprov Jatim, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, penilaian dan penetapan angka kredit akan dilakukan setelah dilakukan verifikasi berkas di cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Dan segera dikirim ke tempat penilaian dan penetapan, yaitu hotel. Nah, ini saya loncati karena ini untuk cabang dinas, informasinya kita loncati saja. Kemudian hasil penilaian dan penetapan angka kredit di atas adalah digunakan untuk bahan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi paling lambat 30 November tahun 2023, serta penetapan angka kredit integrasi paling lambat 31 Desember tahun 2023. Maka dimohon bantuan saudara untuk menyampaikan dan memfasilitasi semua Bapak Ibu semua guru yang belum mempunyai pak awal untuk jabatan fungsional guru alih pertama serta guru kepala sekolah dan pengawas sekolah yang masih memiliki pak tidak lolos atau HPAK yang belum dibawa ke pak konvensional untuk mendaftar dan tidak ada yang tertinggal. Ingat, tidak ada yang tertinggal. Kesempatan terakhir. Ingat, kesempatan terakhir Bapak Ibu semua. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, silahkan daftar Bapak Ibu semua, baik pak awal maupun HPAK. Jadi segera daftar, ayo segera daftar di tanggal berapa? Barusan yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu semua, yaitu tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober tahun 2023 nantinya. Selanjutnya yaitu lampiran format HPAK atau apelan. Di sini seperti ini kan HPAK contohnya ya Bapak Ibu semua yang telah Bapak Ibu miliki nih. Nah, nantinya lampiran 2 format pak konvensionalnya seperti ini. Penetapan angka kredit. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk file ini bisa diunduh di www.abahchannel.com ya Bapak Ibu semua. Saya akan cantumkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini lampiran ketiga berkas usul penilaian angka kredit guru pak awal bendel 1. Jadi di sini hanya bendel 1 saja. Jadi hanya bendel 1 saja baik pak awal maupun pak konvensional. Berkas usul penilaian angka kredit guru pak awal, yaitu print out online, pendaftaran online di SIM PAK, kelengkapan dupak sama, kemudian surat pengantar dari kepala sekolah dan cabang dinas. Ingat, untuk surat pengantar ini satu persatu ya Bapak Ibu semua. Maksudnya setiap guru satu, pastikan ada. Misalnya Bapak Ibu ada berapa lampiran daftar nama surat pengantar. Nah, Bapak Ibu bisa coret, maksudnya bukan coret sih, di stabilo.
warna hijau, warna kuning. Nah, di stabilo yang namanya Bapak Ibu semua. Atau mungkin per lembarnya satu orang, seperti itu, monggo, terserah. 4. Fotokopi kartu pegawai atau karpet dilegalisir kepala sekolah, fotokopi penilaian prestasi atau PPK 2 tahun terakhir dilegalisir kepala sekolah, sasaran kinerja, SKP kepala sekolah, SK pangkat terakhir dilegalisir kepala sekolah, SK mutasi bila ada dilegalisir kepala sekolah, fotokopi ijazah terakhir transkrip nilai dilegalisir perguruan tinggi yang mengeluarkan. Bila mengajukan ijazah baru dengan ketentuan sebagai berikut. Ini jika mengajukan ijazah baru. Bagi yang melamar biaya mandiri, di sini fotokopi surat izin belajar, surat keterangan milik ijazah dilegalisir kepala sekolah. Bagi yang tugas belajar, melampirkan fotokopi surat belajar, SK pemberhentian sementara dalam jabatan, dan SK pengangkatan kembali dalam jabatan dilegalisir kepala sekolah. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai. 12. Fotokopi ijazah yang dipakai dasar pengangkatan calon pegawai CPNS, STTPL, perwira jabatan, induksi, CPNS, SK CPNS, dan juga PNS. Di semuanya dilegalisir oleh kepala sekolah. Ini untuk yang pak awal. Dan untuk HPAK atau berkas usulan untuk pak tidak lolos atau HPK apelan menjadi konvensional, di sini bendel 1, hanya bendel 1 semua ya Bapak Ibu semua, di garis bawahi hanya bendel 1 semua. Print out lembar pendaftaran online, asli surat penolakan atau HPAK yang telah Bapak Ibu terima nih, kemudian surat pengantar. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui untuk HPAK di sini bisa dari kabupaten kota. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah lama sekali Bapak Ibu tidak mengusulkan kenaikan pangkat dan dikarenakan waktu di kabupaten itu Bapak Ibu terkendala nilai dan tidak lolos sehingga Bapak Ibu patah semangat dan memiliki HPAK, nah bisa diusulkan. Misalnya yang zaman dulu waktu di kabupaten kota, nah bisa diusulkan nih. Di sini Bapak Ibu semua. Surat pengantar dari kepala sekolah sama, kartu karpet, kemudian SKP-nya, kemudian SK pangkat terakhir, SK mutasi bila ada, SK pak terakhir sebagai dasar sesuai dengan kenaikan pangkat terakhirnya. Jadi Bapak Ibu semua kan otomatis memiliki pak terlebih dahulu. Nah, untuk kenaikan pangkat dan ingin mengikuti kenaikan pangkat lagi dan tidak loloskan HPAK. Jadi ini untuk yang pangkat sebelumnya, ini HPAK nih untuk yang pangkat yang akan, tapi Bapak Ibu tidak lolos kan seperti itu. SK passing, ijazah terakhir, mengeluarkan kapsek. Catatan masing-masing dibuat satu berkas, dimasukkan dalam map selector, berkas usulan pak tidak lolos HPK berwarna merah, dan di depan map diberi judul keterangan berkas usulan beserta nama yang bersangkutan. Untuk keterangannya atau untuk lampiran-lampirannya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua lebih lanjut seperti apa formatnya biar bagus, atau cek saja di www.abachannel.com, saya akan lampirkan di sana nantinya. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.